Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Hukum Ekonomi Syariah kelas C yang beranggotakan saya sendiri, Dina Sintari NIM 4119003, dan rekan saya Ayu Pertiwi NIM 411948, dan Mufti Hikmatul Hasanah dengan NIM 411963, dan M Irfan dengan NIM 4119137. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pegadaian dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Selanjutnya, implementasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah di pegadaian. Pengertian gadai secara bahasa, gadai ini memiliki arti al-habs dan al-subut, yaitu penahanan dan penetapan. Sedangkan secara istilah menurut ulama fikih ini terdapat beberapa definisi tentang rahan. Ulama mazhab Maliki mengartikan rahan ini sebagai suatu harta yang dijadikan sebagai agunan utang yang memiliki sifat mengikat pemiliknya. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mengartikan rahan ini sebagai barang dijadikan jaminan serta mungkin juga dijadikan untuk membayar utang baik secara keseluruhan maupun sebagian pada pemberi utang. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini mengartikan rahan sebagai suatu akad yang memberikan barang sebagai agunan yang dapat juga dijadikan sebagai pelunasan utang apabila pemilik barang ini tidak sanggup membayar utangnya. Dari pengertian gadai tersebut dapat diambil ciri-ciri rahan, yaitu adanya suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai agunan. Barang agunan yang digadaikan dapat ditebus dengan melunasi pinjaman, dan nilai barang agunan akan menentukan besaran jumlah pinjaman yang akan diberikan. Selanjutnya, menurut jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i ini menghukumi tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun pemiliknya ini mengizinkan, karena ini termasuk dalam mengambil keuntungan dari utang. Hal itu jelas diharamkan oleh Islam. Imam Syafi'i ini memperkuat pendapatnya dalam kitab Al-Um pada bab yang dapat merusak gadai ini. Beliau mengatakan manfaat barang gadai adalah bagi yang menggadaikan, tidak berhak sedikit pun bagi si penerima gadai mengambil manfaatnya. Namun dalam kasus ini, penerimaan gadai boleh mengambil manfaat barang jaminan gadai jika barang tersebut memerlukan nafkah seperti hewan ternak. Kebolehan itu hanya sekedar mengganti biaya hidup hewan ternak tersebut dan tidak boleh lebih dari itu. Maka, jadi dapat disimpulkan bahwa hukum diperbolehkannya mengambil manfaat barang gadai dapat dilihat dari pemeliharaan barang tersebut dan juga atas perjanjian antara pihak pemberi dan penerima gadai. Namun sudah menjadi persoalan ini di kalangan masyarakat sekarang bahwa barang dan juga atas perjanjian antara pihak pemberi dan penerima gadai. Namun sudah menjadi persoalan ini di kalangan masyarakat sekarang bahwa barang jaminan ini dapat diambil manfaatnya oleh penerima gadai, seperti barang tersebut miliknya sendiri tanpa menghiraukan izin dari pemberi gadai. Selanjutnya, saya Mufti Hikmatul Hasanah NIM 411963 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, bahwasanya terdapat dasar kaidah fikih yang artinya pada dasarnya segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fikih ini digunakan dalam muamalat karena sifatnya yang universal, di mana mencakup keseluruhan dalil yang menjurus pada halal haramnya sebuah transaksi. Dengan demikian, kaidah fikih ini menjadi dasar hukum atau sebagai landasan hukum dalam pengeluaran fatwa mengenai diperbolehkannya rohan atau pegadaian oleh DSN MUI. Dalam pegadaian syariah sendiri, akad yang diterapkan adalah multi akad, yaitu ada akad wadiah, akad ijaroh, akad qard, akad mudorobah, dan akad bai muqayyadah. Dalam akad wadiah sendiri terdapat dua jenis akad, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad al-domanah.
Pada pegadaian syariah menggunakan akad ijarah itu bentuknya murtahin. Maksudnya menyewakan fasilitas penyimpanan barang gadai, sedangkan di pegadaian syariah menggunakan akad qard diperuntukkan untuk konsumtif yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang mana tujuannya untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi harta benda. Dan pegadaian syariah dengan akad mudharabah dimaksudkan untuk pembiayaan dengan tujuan memberikan modal usaha kepada nasabah. Sedangkan pegadaian syariah dengan akad bai muqayyadah diterapkan pada gadai yang bersifat produktif, di mana diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembelian peralatan kantor maupun modal usaha. Selanjutnya, pembahasan mengenai implementasi hukum syariah dan fikih muamalah dalam produk LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah seperti BPRS, BMT, dan koperasi syariah. LKMS sendiri merupakan suatu lembaga keuangan yang mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito yang menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim di dunia perbankan. Sehingga secara konsepsi, LKMS ini merupakan suatu lembaga yang di dalamnya mencangkup dua jenis kegiatan sekaligus. Pertama, yaitu kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, dan sodako, serta sumber lainnya yang dibagikan atau disalurkan kembali kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan maupun kegiatan sosial lainnya. Dan yang kedua, sebagai kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. Selanjutnya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS. Yang pertama ada BPRS atau Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, dan yang kedua ada Baitul Mal wat Tamwil atau yang biasa disebut dengan BMT. Terus produk-produk lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama, produk pengumpulan dana. Terdiri dari simpanan wadiah. Simpanan wadiah berarti titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah bukuan atau transfer, dan perintah pembayaran lainnya. Ada wadiah amanah dan wadiah yad amanah. Yang kedua, simpanan mudharabah. Simpanan mudharabah yaitu simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi LKM, tetapi diberikan bunga bagi hasil. Produk penyaluran dana. LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non-bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dana oleh BMT dari anggotanya. Yang pertama, pembiayaan bai bitaman ajil. Yang kedua, pembiayaan murabahah atau MBA, pembiayaan berakat jual beli. Yang pertama, pembiayaan murabahah atau MDA, yaitu pembiayaan dengan akad syirkah. Yang kedua, pembiayaan musyarakah atau MSA, yaitu pembiayaan dengan akad syirkah. Yang ketiga, pembiayaan al-qardul hasan adalah perjanjian antara LKMS dengan anggotanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang mengajukan pertanyaan, bisa langsung ke WhatsApp grup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.